Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alil hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, sebetul kaula amul ja'aki, para masyayikh, para ulama, para habaib, wa nakhussu bidzikri selera nasi muljah, pengasuh pondok pesantren Al-Mujtama, Kiai Haji Muhammad Faik Abdul Ghafur, sareng ketua Yayasan Al-Mujtama, Kiai Haji Fawaz Abdul Ghafur, tak lupa juga khadim Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah Kiai Haji Syafiq Radhi, Habib Al-Muhdar sareng Habib Al-Haddad, Ketua Stai Al-Mujtama sareng sedaya para wakil ketua, para pejabat di lingkungan Stai Al-Mujtama, para dosen, para mahasiswa, para undangan, hadirin sedaya sebetul kaula amul jaki. Alhamdulillah imalam makin Kak Dinto betul kaula sedaya bisa akompol bersilaturahim di majelis yang mubarak Kak Dinto. Semoga hadirah para ajunan sedaya betul kaula sedaya tempat Kak Dinto itatiakina amal ibadah saya keterima sareng Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sebetul kaula amul jaki, minangka peringatan hari ulang tahun Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mujtama yang ke-15, maka betul kaula mangken Kak Dinto bedimator tema atau topik saya berhubungan kelaban Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mujtama Kak Dinto. Saya ampun berumur berhari ulang tahun yang ke-15. Dari awal Sekolah Tinggi Kak Dinto konsentrasinya Kak Dinto ilmu Al-Quran. Maka tak lepas dari seanyamah penguasaan ilmu-ilmu Al-Quran yang bertumpu pada hafalan dan pemahaman. Maka betul kaula pada kesempatan Kak Dinto badimator setong topik ingki Kak Dinto ahamiyatul ilmi wal hifzi wal fahmi. Pentingnya ilmu, hafalan dan pemahaman. Kak Dinto 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang andi ilmu ia malaki atau beti amalaki, Kak Dinto tetap terhormat di mata Allah. Badalakar dabu al ilmu bila amal kasyajaratin bila samar. Ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak ada buahnya. Tapi perlu diketahui bahwa pohon walaupun tidak berbuah tetap berguna. Banyak kunanakan ceteh tidak buana, tapi siapa yang mengingkari kebergunaan pohon jati? Ben sapadana ben sapadana. Mangkana Al-Imam Yaqub Al-Hamawi adabu man alima hujjatun ala man lam ya'lam wa man hafidha hujjatun ala man lam yahfad. Orang seoning seandi ilmu itu sudah cukup menjadi hujjah bagi orang yang tidak punya ilmu, dan orang yang hafal sudah cukup menjadi hujjah bagi orang yang tidak hafal. Makanya Allah Ta'ala dalam Al-Quran ada hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun
ta'adabu hal yastawil ladzina ya'maluna wal ladzina la ya'malun. Ilmu itu sendiri sudah cukup. Allah Ta'ala sing ngangkat derajat orang sing di ilmu. Tidak ada urusan dengan manusia. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah Ta'ala saya janji. Makin setong contoh saus. Betapa orang yang punya ilmu walaupun tidak mengamalkan, mereka sudah luar biasa, apalagi mengamalkan. Contoh, beda orang alim pinter ngaji, lamar ngaji, pondok misalnya, penguasaan kitabnya bagus, topik-topik agama sudah bagus, tapi miskin, harta. Tentunya dia tidak bisa mengamalkan zakat, haji, ya kan? Tak bisa. Sedekah, infak, karena miskin. Tapi apakah dia tidak punya darajat di mata Allah dengan keilmuannya? Ilmu sudah cukup, apalagi diamalkan oleh nikah. Jadi ilmu adalah satu hal, pengamalan adalah hal yang lain, pemahaman adalah hal yang lain. Tapi jika ketiga-tiganya berkumpul itu sesuatu yang sangat dahsyat. Makanya Imam Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi, pencetus ilmu imla, beliau mengatakan, katabtu ma alimtu wa hafidtu ma katabtu wa fahimtu ma hafidtu. Saya menulis apa yang saya tahu, dan saya menghafal apa yang saya tulis, dan saya paham apa yang saya hafalkan. Dan beda ojaan boleh, man hafizul mutun hazal funun. Sapa-sapa orang saya hafal ke matan alfiyah, matan jurmiyah, hafal Quran, hafal hadis dan sebagainya, hazal funun, maka dia akan mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Karena memang dalam Islam itu pada awalnya ilmu-ilmu keislaman itu memang bertumpu pada kekuatan hafalan. Ekoca ulama derma mentak apal. Lemakin banyak orang diragukan oleh teori-teori barat. Hafalan itu enggak penting. Hafalan itu enggak penting, yang penting itu pemahaman. Yang penting itu macam-macam lah, banyak teori. Tak usah jauh. Hal ini runtuh dengan sendirinya ketika dihadapkan pada fakultas hukum dan fakultas kedokteran. Orang tidak mungkin dikatakan lulus sarjana hukum, tidak mungkin lulus menjadi pengacara jika dia tidak hafal pasal-pasal. Orang tidak mungkin lulus jadi dokter jika dia tidak hafal rumus-rumus penyakit, obat dan sebagainya. Harus hafal. Dan yang sangat esensial adalah tidak mungkin orang dikatakan ulama jika dia tidak hafal Quran dan hafal hadis dan sebagainya. Memang kini kalau mulai ronto, orang ibadah ngapa lagi? Jadi man hafidha hujjatun ala man lam yahfaz. Al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di hati, bukan di buku, bukan di laptop. Mungkin kan banyak orang yang tak nekuk HP, tak nekuk laptop, tak bisa bentar, tak bisa ngajar. Ini kan sudah banyak. Sudah ditinggalkan teori-teori salaf. Al-ilmu fis sudur la fis sutur. Makanya apa-apa makin tidak ada ulama ensiklopedis yang sekaliber An-Nawawi, As-Suyuti misalnya, yang beliau pakar di semua bidang ilmu. Apa-apa
Karena memang sekarang ini hafalan sudah tidak ngetren. Beda dengan ulama-ulama dulu. Kenapa ulama-ulama dulu itu hebat-hebat? Karena mereka sudah hafal Quran sejak anak-anak. Sudah hafal Quran sejak anak-anak. Bahkan menurut penelitian, makin nih kan, negara yang penduduknya paling banyak hafal Quran, mereka makin ada beberapa negara yang penduduknya nih kan hafal Quran dengan jumlah yang sangat besar. Hafal Quran itu selain prestasi yang mendekatkan diri kepada Allah, kita banyak menuai pahala setiap hari, menghidupkan kehidupan spiritual, juga lambang dari kecerdasan. Orang hafal itu berarti orang cerdas. Tak mungkin orang itu hafal, baik matan, Al-Quran, hadis dan sebagainya, jika orang itu gendeng. Orang yang hafal ini kan cerdas. Tak mungkin hafal mentak cerdas. Imam Syafi'i umur 9 tahun hafal Quran. Sesaja Imam As-Suyuti, Ibnu Sina, bahkan ulama-ulama lain saja, silahkan Anda sebutkan ulama-ulama salaf semua, pasti mereka hafal Quran. Pasti. Diteban makin nih kadang makin profesor doktor tak tahu ngaji. Padahal ilmu-ilmu keislaman. Mak kudu hafal, ngaji tak tahu, tajwid tak tahu. Ini pas rojok cepet kiamat. Aika. Negara nomor setingkat penduduknya paling banyak penghafal Quran adalah Mauritania. Karena di Mauritania nih kan beda setong daerahnya mana Syangkit, As-Sanaqitah. Penduduknya disebut As-Sanaqitah. Syangkit, ulama ini Syangkiti banyak ya. Mungkin semua sepakat seluruh dunia ulama si paling alim Syekh Ahmad Didu Asy-Syangkiti. Walad Didu Asy-Syangkiti, ini paling alim. Hafal 9 kitab hadis. Al-Bukhari, Muslim, sampai ke Muwatta Imam Malik, hafal kafi sanadan wa matnan. Luar kepala. Syekh Walad Didu Asy-Syangkiti. Ini kesepakat kon ulama kafi. Di YouTube banyak, silahkan cari. Nah, Syangkiti ini ke produk banyak memproduksi penghafal Quran. Karena nang Syangkiti orang umur 10 tahun, nak kana umur 10 tahun tak hafal Quran, aib. Aib, itu kok cobi kancan si lain. 10 tahun tak hafal Quran. Meneng kanje kan enten. 10 tahun tak bisa TikTok, aib. 10 tahun tak hafal lagu tertentu, aib. Menang Syangkiti 10 tahun tak hafal Quran, aib. 15 tahun tak hafal Alfiyah, aib. 13 tahun tak hafal Jurmiyah, aib. Mak tak hebat kan ini. Mangkana nang Mauritania adalah negeri penghafal Al-Quran nomor 1 dengan jumlah penduduknya 30% penghafal Quran. Wah, penduduknya sekoni mengkolan, tapi walaupun penduduknya sedikit, 30% di antara mereka adalah penghafal Quran. Yang kedua, Mesir dan Pakistan. Mesir dan Pakistan nih ya, penduduknya 20% hafal Quran. Penduduk Mesir ini kan 1 juta, 12 juta hafal Quran. Pakistan 80 juta penduduknya, 30 juta hafal Quran. Indonesia penduduknya 280 juta, yang hafal Quran tidak sampai 3 juta. Berarti
tidak sampai 1% yang hafal Quran. Tidak sampai 1%. Tapi alhamdulillah nih ya, banyak 3 juta nih banyak, 3 juta. 3 juta nih banyak. Data dari Kementerian Agama. Banyak. Nah, kita sebagai negeri muslim terbesar di dunia sudah selayaknya menyaingi lah, paling tidak menyaingi Mesir, menyaingi Pakistan, menyaingi Mauritania, menyaingi Palestina. Palestina 20% sama dengan Mesir. Jadi tidak ada alasan bahwa hafalan itu tidak penting. Para ahli mencatat beberapa manfaat hafalan. Jika gula mencatat gini kan jadi. Manfaat hafalan. Yang pertama, merangsang pemahaman. Orang yang hafal nih kan, kira ke hafal nah, iki pas akan paham dia. Ketika dia paham, kemudian ditulis, disebarkan dan sebagainya. Yang kedua, memperluas pemikiran. Yang ketiga, bisa digunakan kapan saja, mau nafal nih kan. Ini kan bila boy. Kemudian menumbuhkan minat baca, karena sudah hafal dia haus akan pengetahuan. Kemudian menghidupkan otak. Otak kita menjadi hidup. Orang yang otaknya hidup itu tidak akan pikun. Kemudian menjadi pondasi ilmu pengetahuan. Makanya kecerdasan itu penting karena sangat mendorong, sangat merangsang hafalan. Nah, untuk membantu kecerdasan ada 5 hal yang mempengaruhi kecerdasan. Dan nikah oleh para ahli disingkat menjadi Nokia. Saya sering memberikan kepada murid-murid, kepada mahasiswa 5 hal yang mempengaruhi kecerdasan. Nokia, N-O-K-I-A. Walaupun merek Nokia makin ampon, wabillahi taufik wal hidayah. Ikan tes Samsung, ban iPhone, ban Oppo. Makin Nokia lah tadi. Cuma makin bisa di ikengain keangkui menjadi faktor yang membantu kecerdasan. N, napa? Si pertama N, nutrisi, makanan, sangat mempengaruhi kecerdasan. You are what you eat. Anda apa yang Anda makan. Timon sambian seder napa, sangat mempengaruhi kecerdasan. Terutama makanan-makanan yang bergizi. Makanan apa? Prabowo membuat program makan siang bergizi gratis. Ini penting nih ya. Malah apal. Nutrisi. Nomor 2, oksigen. Oksigen sangat penting. Imam Syafi'i umur 2 tahun dibawa hijrah dari Gaza ke Makkah. Di Makkah beliau hidup di alam pedesaan. Di alam pedesaan yang sangat bukan di kota Makkah tapi di pedesaannya. Di Umbina nih kan. Kenapa? Oksigennya bagus. Neng desa ini kan lebih baik dari kota oksigennya. Sangat mempengaruhi kecerdasan. Makanya orang yang setisa banyak si cerdas ya. Cuma kadang tak harus saja cerdas. Nembusare. Nomor 3 K. Kasih sayang. Kasih sayang sangat menentukan. Makanya orang yang sabini 2 dan sabini setung lebih cerdas bini 2. Boleh sabini 3. Kasih sayang lebih banyak. Cerdas kan, coba orang congok sabini 3 bini 4. Coba cerdas dong. Cerdas. Nomor 4 I. Ini malah singkat nih kan, parah. I. Institusi, lembaga. Lembaga menentukan. Orang yang kuliah di Harvard
ban seneng kuliah nang lainnya misalnya Harvard ini lambang bolana dimake gawe Amerika yang ikut nomor 1 nang dunia. Mun alumni Harvard kompon, wah nggak ada orang. Itu beda memang, lingkungan sangat menentukan. Orang yang belajar atau mengajar di lembaga atau institusi yang punya nama itu lebih cerdas daripada orang yang mengajar atau belajar di institusi yang biasa-biasa saja. Terakhir agama, spiritual. Orang yang suka atikir, munajat, sholawat, ini jelas lebih cerdas. Jauh. Tempeng orang yang tak suka atikir, nggak suka sholawat. Karena perbandingannya jauh nih kan. Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah, dawuh Rasulullah, kamatsalil hayyi wal mayyit. Orang saya suka adikir dan tak suka adikir pada ben orang odik bendeng mateh perbedaan jauh. Nah di antara dikir ini kan banyak, dikir ini kan umum. Dikir ini kan banyak cuma la ilaha illallah subhanallah. Dikir ini kan semua aktivitas spiritual ini kan dikir, termasuk sholat. Wa aqimis sholata li dzikri. Sholat ini kan dikir, baca Quran dikir, sholawat dikir, doa dikir. Semua zikir umum. Makanya Allah ada wala dzikrullahi akbar. Fadhkurullaha katsiran. Tak sebut doa banyak, macam nikah banyak pun adikir. Secara umum saya sebut adikir banyak. Karena dikir sudah mengandung macam-macam. Sholawat, ngaji, termasuk nyari ilmu dikir, termasuk sholat dikir. Jadi terakhir faktor yang mempengaruhi kecerdasan. Saya akan menutup ikut mau idhoh, makanya ikut mau idhoh hasanah jangan benerah mau idhoh hasanah beni ceramah agama, mun ceramah nih kemancing, mun mau idhoh pengajian tojuk lah kan. Jangan mancing nih ke ceramah atau kampanye. Akan menutup dengan 2 cerita yang disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya. Pertama, beda setong penyair cerdas banget nih penyair nih. Nyaman Abu Tammam, cerdas sekali, luar biasa ketika menciptakan syair nih. Kecerdasannya bisa dilihat misalnya nih kan. Waktuna ngalem al-Mu'tasim, Khalifah al-Mu'tasim dari Bani Abbas, yalem bi Abu Tammam. Iqdamu amrin fi samahati hatimin, fi hilmi ahnafa fi dhakai iyasi. Dalam bait-bait syair yang berakhiran sin. Lancong nih kan, sekitar 100 bait. Yang gue cuma hafal 1 bait nih kan. Iqdamu amrin fi samahati hatimin, fi hilmi ahnafa fi dhakai iyasi. Khalifah al-Mu'tasim ini keberaniannya sama dengan Amr bin Ma'di Karib. Iqdamu amrin, dalam hal keberanian sama dengan Amr bin Ma'di Karib. Fi samahati hatimin, dalam hal kederbawanan cek lampuan pada ban Hatim At-Ta'i. Fi samahati hatimin. Hatim ini lambang kedermawanan. Hatim At-Ta'i dari Bani Ta'i. Dari Bani Ta'i. Sampai dari lampuan Hatim nih kan. Bedoreng namoi tandi saya bagi, ceran naik bagi. Ceran saya tompak benari bagi. Saya yang makan mobil bagi. Sepeda nih bagi. Dari tak nemu saya bagi. Coba nih sambil. Iqdamu amrin fi samahati fi hilmi ahnafa fi dhakai iyasi. Fi hilmi ahnafa. Sambian nika Mu'tasim khalifah dalam hal kesabaran pada Ban Ahnaf bin Qais. Sabar halim.
Fi dzakai Iyasi, dalam hal kecerdasan pada ban Iyas Al-Qadhi, cerdas. Nah, waktu kini kenang majelis tepan ngalem-ngalem khalifah, bada filosof Al-Kindi. Filosof Al-Kindi langsung protes. Wah, Abu Tamam, Anda ini memuji khalifah tapi di bawah, bukan di atas. Anda seakan-akan menjelekkan khalifah. Orang-orang yang Anda sebutkan tadi, Amr bin Ma'di Karib, Iyas, saya sebut gila, semua itu jauh di bawah khalifah. Ini pada terualam dia khalifah nih kan. Mereka yang Anda sebut itu di bawah khalifah, jauh. Khalifah ini fi a'la ma wasafta. Ya. Tapi Abu Tammam ini cerdas, langsung dijawab di Abu Tammam nih. Langsung dijawab dengan syair yang berakhiran huruf sin juga. La tungkiru darbi lahu man dunahu mathalan syarudan fin nada wal basi fallahu qad darabal aqalla linurihi mathalan milal misqati wan nibrasi. Orang cerdas langsung dijawab. Tidak, jangan Abu Tammam, tidak. Saya tidak memberikan contoh, tidak menyamakan khalifah dengan di bawah dia, tidak. Sama dengan Allah ketika mencontohkan dalam Al-Quran, mencontohkan cahaya Allah seperti cahaya pelita. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Cahaya Allah seperti pelita. Masa cahaya Allah seperti pelita yang kecil? Ya Allah sendiri. Cerdas sekali Abu Tammam. Ini nang filosof nih. Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nurihi kamiskatin. Cahaya Allah itu yang seluas langit dan bumi, cahaya perumpamannya seperti pelita pada lampu. Masa cahaya Allah pada lampu segini? Nah, ini kan Allah Ta'ala perumpamaan. Nang filosof nih. Ini contoh kecerdasan luar biasa. Ini kan contoh si pertama. Dua gitu. Nomor dua, terakhir. Lambat nikah nangi Arab. Bentuknya raja-raja, para khalifah cerdas luar biasa. Bahkan ada satu khalifah dari Bani Abbas, Klopain lah. Sekali mendengar langsung hafal, sekali mendengar. Tapi menikah khalifah nikah mendengarkan khutbah 1 jam, dia bisa meniru persis 1 jam 1 kali mendengar. Saking cerdasnya. Nah, perdana menterina, nikah 2 kali mendengar langsung hafal. 2 kali mendengar, hafal langsung. Nah, pembantu 3 kali mendengar, hafal. Isu tong betul, badet tukang syair, al-maddahin, lambak nika tukang syair nika jadi profesi. Ngalem-ngalem raja, wonto samsu, nonto badrun, macam nika raja ya lembri, saya raja. Beri hadiah, tukang ngalem lah kan. Nah, raja sekali mendengar hafal nih kan, ketika ada penyair, ngucap penyair nih, wahai raja, gula ampun nulis syair yang sangat hebat, tidak ada tandingannya di dunia, khusus sampean. Gula nulis 100 bait syair khusus sampean, ini terbaru, tak ada setunya. Napa jawab raja? Seluruh syair di dunia ini saya hafal. Seluruh syair. Bagi puru nulis, yang Anda tulis itu saya hafal. Can raja, butuh kerja nih. Masa? Muntak kerja jajan raja, baca. Baca nih. Satu sebab itu, ngomong. Ya, apa jilamba? Konah raja. Iboli boleh raja, ngiding sekalian kan.
Ya ada yang cerdas nih, langsung baca. Dibalikin balik, persis. Kesambo di, wah, mak bisa jangkok sih nulis. Apa? Dia kesambo nih kan. Banja bu kesambo jabun raja, baca bu kesambo, tang menteri ya hafal ya. Tang menteri dia hafal. Mau tak para jaja baca menteri baca. Wah, jadi dugaan ini. Menteri dugaan ini. Ngomong setos baik. Wah, mak ongkuan. Yang tak sabu kesambu jikona. Tang pembantu hafal ki ya wae budi. Oi. Ya dena baca. Baca segala. Kita longan ngiding. Apa lu baca? Ya angar nih ke madahin nih ke angar tak milon apa. Saya asal tro isawera. Ada tak milon apa. Ini kudu rumah kecerdasan ini sangat mempengaruhi. Namun makin rasanya sulit ya. Sulit nampu 10 kali ngiding aki puro apa. Monokia nih. Ini baru 10 kali insyaallah beda nih. Ya, jadi penting Nokia na santa. Sinyal santa. Tapi betapa pentingnya. Jadi intinya kalau setengah jam nih. Intinya bahwa hafalan itu penting, pemahaman lebih penting, ilmu sangat penting, dan semuanya berdiri sendiri. Allah Ta'ala sangat menyukai orang yang berilmu, apalagi diamalkan, apalagi paham. Mungkin saya Kak Dinto, saya betul kalau bisa sampaikan Kak Dinto ampun lebih 30 menit, benampun cukup malam, anyona pengaporah, saya sebung betesah, menabi beda kesalahan, menabi beda pemator saya salah Kak Dinto dari betul kaulah, menabi beda pemator si bener dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi